asisten praktikum. Kami dari kelompok 2 praktikum bioinformatika jurusan Biologi Universitas Andalas kelas KBI. Di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi dalam pembuatan pohon filogenetik, yang mana untuk anggota di sini ada saya sendiri Fauzia Nur dengan nomor NIM 2010421019. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Lala. Baik, perkenalkan nama saya Rahina Rafila Sesa dengan nomor BP 2010421026. Perkenalkan, saya Andini Nurbintari dengan nomor NIM 2010421020. Oke, kami dari kelompok 2 kelas KBI akan menjelaskan aplikasi dalam pembuatan pohon filogenetik, yang mana di sini kita menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu ada menggunakan aplikasi NCBI Blast, kemudian kita masukkan ke dalam BioEdit dan ke dalam Cluster X, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam Mega X. Dalam pembuatan pohon filogenetik ini kami dari kelompok 2B mengambil data yang telah disediakan oleh asisten, yaitu data 2, yang mana data 2 ini kodenya yaitu B0012 yang telah kami simpan sebelumnya ketika membuat laporan akhir di minggu lalu. Mungkin bisa di terus mungkin untuk langkah pertama share screen akan dilakukan oleh Andini. Selanjutnya yang penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rehanir. Kepada Rehanir dipersilakan. Terima kasih, Fau. Mungkin langkah pertamanya akan saya jelaskan. Di sini pertama-tama kita buka dulu file yang sudah kita kontik sebelumnya. Kita buka dengan Notepad. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, mungkin bisa kita copy dari bagian CCGCT, itu kita copy. Lalu kita buka NCBI Blast, ketik NCBI Blast. Nah, di sini kita pilih yang Nucleotide Blast. Kemudian kita pastikan yang data yang sudah kita copy tadi di dalam box dan kita scroll ke bawah dulu untuk mengubah algoritma parameters. Nah, di sini ada algoritma parameters, kita ubah dulu menjadi target maksimalnya itu 500 sequence. Nah, baru kemudian kita blast. Setelah kita klik blast, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan beberapa sequence yang mirip dengan sequence yang sudah kita blast tadi. Mungkin bisa di scroll ke bawah. Setelah Bentar lah, ini masih loading lah. Tunggu beberapa iya, saat lagi katanya. nah di sini kita bisa melihat beberapa keterangan mengenai sequence kita. Di bawah ini ada beberapa uh, sequence yang mirip dengan sequence kita. Mungkin bisa kita pilih 10 sequence dengan spesies yang berbeda-beda. Dan di sini kita pilih yang partial sequence aja. Karena kalau misalnya kita pilih yang complete sequence, nanti akan susah dalam mengolah datanya. Mungkin bisa dipilih 10 dari spesies yang berbeda-beda.
Nah, kalau sudah kita pilih 10, kemudian data-data ini bisa kita download dengan mengklik download dan kita pilih yang FASTA Complete Sequence. Nah, apabila sudah terdownload, bisa kita buka filenya. Saat dibuka, kita akan langsung buka dengan Notepad. Nah, dapat dilihat di sini bahwa masih ada beberapa informasi yang tidak terlalu diperlukan seperti accession number dan juga beberapa keterangan lainnya. Jadi untuk itu kita hapus saja accession number dan keterangan selain spesies. Dan untuk spesies karena ada spasi, kita ganti semua spasinya menjadi underscore. Mungkin kita bisa teruskan sampai ke sequence yang ke-10. Nah, untuk nama spesies yang sama bisa kita tambahkan underscore dan diberi nomor, misalnya Vegevaria cancrifora 1 dan Vegevaria cancrifora 2. Agar nanti di dalam data dia tidak bercampur atau data kita menjadi berantakan. Nah, kalau sudah semua, kita bisa simpan file ini dengan mengklik file. Coba ulang lagi, Din, bentar Din, ada kayaknya yang terlewat tadi. Yang sebelum, coba ke bawah dikit, itu ada yang nggak dibikin underscore-nya tadi kayaknya. Yang sebelum ini coba. Ke bawah lagi, ke bawah lagi.
Di atas, nah. Oke, udah, Val. Lah. Oke, makasih Val, makasih Din. Terus kita save eh, file ini dengan mengklik file dan simpan. Kemudian kita dapat beralih ke info. Nah, kita simpan. Kemudian kita beralih ke aplikasi Cluster X. Cluster X, mungkin bisa dibuka Cluster X-nya, kemudian kita buka file, klik file, dan di load sequence. Nah, di sini kita pilih file yang sudah kita save tadi, yang sudah kita rapikan, kemudian kita open, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik alignment, dan kita klik alignment, dan kita pilih do complete alignment. Kita akan tampilan seperti ini dan kita oke kan saja. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Lala. Nah, selanjutnya mengenai aplikasi Cluster X akan dilanjutkan oleh Andini. Kepada Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih, Val. Mungkin karena tadi, baik, saya akan melanjutkan penjelasan setelah tadi kita klik OK, maka akan berubah tampilannya. Namun ini masih agak lama. Baik, berikut adalah tampilan setelah kita mengklik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita bisa menyimpan hasil ini dengan mengklik file, lalu kita pilih opsi save sequence as. Setelah kita klik save sequence as, maka akan berubah tampilannya, akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih format Plustal dan format FASTA. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, selanjutnya kita membuka aplikasi BioEdit. Nah, setelah aplikasi BioEdit dibuka, kita mengganti kita membuka file tersebut dengan klik file, lalu kita memasukkan file tersebut
Baik, selanjutnya kita klik file, kemudian klik open. Setelah kita klik open, kita akan mencari di mana file yang tadi kita simpan dari Closal X. Mungkin diubah dulu tipe filenya nggak, Din? Eh, Bentar lah. Filenya tipenya diubah dulu jadi FASTA nggak, Din? Nah, gimana lah? Files of type-nya diubah dulu jadi FASTA. Jadi pas. Coba. Oh iya benar. Oke, selanjutnya kita klik hasil yang tadi, kemudian kita klik open. Berikut adalah hasilnya. Eh, Setelah kita buka GeoEdit, klik file, klik open, lalu kita ubah file of type-nya menjadi pasta, kemudian maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita memilih opsi mode ini, kita ganti menjadi edit. Din jangan lupa screenshot ya. Oh iya, Pak. Nah, setelah itu kita mencari gap yang terdapat di bioedit ini. Nah, setelah kita menemukan gapnya, berarti kita akan menghapusnya dari bagian yang ini. Nah, setelah kita memblok semua, kita bisa klik hapus atau dengan backspace atau delete. Kemudian yang bagian akhir kita juga lakukan hal yang sama. Kita mencari gapnya, lalu ini kita blok sampai ke ujung.
Din coba yang bagian itu, yang bagian 400, yang bagian C-nya itu dari atas di blok sampai bawah. Ya, satu kotak aja. Nah, terus habis itu enggak, satu kotak aja sampai bawah. Habis itu mau pencet, mau tahan shift, terus tahan shift. Selagi mau nahan shift, jalanin kursormu yang dari bawah tuh sampai ke ujung. Tahan Kursor bawah. Yang kursor enggak, bawah ya, mana ya, nih? yang ininya, yang ke sana sampai ke ujung. Ini ya. Ya, terus sampai ke ujung. Terus, Pak? Nanti kalau misalkan terus klik yang bagian A paling ininya. Eh, Blok lagi sampai ke bawah. Masih pencet save ya. Masih Oh, pencet. masih. Ntar, Pak. Duh, salah terus. Balik lagi dia, Pak. Ini satu ya. Sambil shift. Satu kotak aja ya, Pak. Iya. Terus, Pak. Ih, nggak mau deh. Tahan shift-nya. Terus, Itu tahan shift sampai ke ujung ya. ya sampai ke ujung. Terus, Pak, masih tahan shift. Terus ya, yang blok blok yang bagian A tuh kayak sampai ke bawah lagi kayak tadi. Gini ya. Iya. Gini, Pak. Iya, hapus. Oh, udah, Pak. Udah. Oke, terima kasih, Pau, untuk tambahannya. Setelah kita mengklik tahan shift, kemudian kita blok sampai kita arahkan pada bagian yang di bawah ini sampai mentok ke ujung, baru kita klik delete atau backspace. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita menghapus gap awal dan akhir, maka tampilannya sudah seperti ini. Untuk selanjutnya, itu kita simpan file di dalam format FASTA. Pertama kita klik File, lalu kita klik Save As, kemudian kita simpan file dalam format FASTA. Jangan lupa Nah, skip. karena iya, oke, Fau. Mungkin dari sini kita bisa screenshot. Kemudian kita klik File, Save As. Nah, selanjutnya setelah itu kita pastikan save as type-nya itu di dalam format FASTA supaya nanti bisa dibuka selanjutnya di aplikasi MegaX. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian kita klik yes. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu terkait aplikasi MegaX itu akan disampaikan oleh Pau. Baik, terima kasih banyak Dini. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mega X. Tolong dibuka dulu aplikasi Mega X-nya. Belum mau terbuka dia Pau aplikasinya Pau.
Coba diselangin aja dulu semuanya. Coba buka lagi, Din. Nanti pilihnya analyze bukan alignment. Nah, pilih analyze. Oke, baik. Mungkin pertama kali kita pilih file. Kemudian kita pilih open file, open a file session. Nah, kita pilih bagian yang akan kita ketahui pohon filogenetiknya yang telah kita ubah dalam bentuk format FASTA tadi. Mungkin bisa langsung dipilih yang bioedit, Din. Nah, setelah itu yang mana ya? Kok gini? Mungkin salah filenya, Din. File yang format FASTA satu lagi kayaknya. Mungkin bisa dibuka kembali filenya, dan file yang paling atas. Nah, analyze, kemudian klik OK. Setelah klik OK, klik No. Nah, setelah itu klik bagian TA-nya. Nah, mungkin bisa bantu di screenshot. Nah, setelah itu akan muncul tampilan dari bagian dari sequence data explore yang telah kita lakukan tadi. Mungkin di sini kita bisa mengklik display. Klik displaynya untuk memunculkan background. Display. Kemudian klik color cell. Nah, maka akan muncul background, mungkin bisa di screenshot. Nah, setelah itu kita memilih komposisi bahasa. Untuk mengetahui komposisi bahasanya, kita bisa memilih statistik yang ada di bagian atas. Setelah itu klik nucleotide composite. Mungkin bisa di screenshot, Din. Dari nucleotide composite-nya. Statistik, pilih nucleotide composition, screenshot. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka akan keluar komposisi bahasanya. Nah, berikut ini merupakan komposisi dari bahasa, mungkin bisa bantu di screenshot. Nah, setelah itu komposisi dari bahasanya dari beberapa jenis varian telah kita pilih tadi. Setelah itu kita mungkin bisa kembali lagi ke bagian data. Bisa diperkecilkan ini untuk melihat bagian awal tadi. Ya, nah, kemudian kita pilih untuk melihat daerah siklus bahasa. Kita bisa memilih highlight. Pilih highlight, Din. Highlight dulu yang bagian atas. Nah, setelah itu ya highlight, mungkin bisa di screenshot untuk memencet conserve site. Oke, screenshot dulu, Din. Conserve site. Nah, di sini akan muncul daerah-daerah dari nukleotida ya, bahasa yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini terlihat bagian C. Ini merupakan bagian C, yaitu conserve, dan mungkin bisa di screenshot, Din. Untuk bagian conserve-nya daerahnya seperti ini. Bagian conserve mungkin bisa di screenshot dulu. Oke, Pak, sudah.
Setelah itu ke bagian variabel, yang bagian V di samping C itu ada V, di samping C ada huruf V yang warna merah. Nah, itu V variabel. Nah, ini bagian variabel di screenshot. Yang bagian parsimoni itu PI. Mungkin bisa di screenshot. Setelah itu bagian single partial. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui bagian dari daerah-daerah dari pohon filogenetik kita nantinya. Mungkin bisa kembali ke bagian awal, dikecilkan dulu lagi kursornya. Kita akan melihat distance atau jarak dari data yang telah jarak dari gen dari data yang kita pilih dengan mengklik distance. Setelah kemudian compute pairwise distance, mungkin bisa di screenshot. Nah, kemudian klik yes. Kemudian klik nah di sini kita memilih bagian oke saja terlebih dahulu tanpa variance attenuation method. Pilih oke. Nah, di sini dapat kita lihat jarak dari masing-masing gennya. Mungkin bisa dibesarkan dan bantu untuk di screenshot. Nah, setelah itu kita melihat pohon filogenetik dari gen tersebut. Mungkin bisa kembali lagi ke bagian awal untuk melihat bagian filogeninya. Kita klik yang filogeni yang ada di sini. Nah, setelah diklik filogeninya, kemudian kita pilih di sini ada 3 bagian. Akan tetapi untuk bagian yang paling cepat kita bisa memilih test neighbor atau joining tree saja. Mungkin bisa di screenshot dulu yang test neighbor joining tree, kemudian klik yes. Setelah itu untuk bootstrapnya di sini kita memilih tes filogeni. Yang bagian tes filogeninya kita ubah bagian bootstrap method dengan pengulangan 500. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, mungkin ini prosesnya agak berlangsung sedikit. Nah, di sini merupakan pohon dari filogenetik kita. Mungkin bisa dibesarkan, bisa di screenshot mungkin. Nah, setelah itu kita untuk mendownload gambarnya kita bisa menekan image, bagian image, kemudian save as PNG file. Nah, otomatis pohon filogenetik ini bisa langsung kita lihat di bagian di komputer kita. Nah, mungkin itu saja. Nah, di sini mungkin saya ingin menjelaskan ada 3 bagian untuk melihat pohon filogenetik, yaitu construct atau tes maksimum likelihood, ada tes neighbor joining tree, dan ada tes minimum evolution. Akan tetapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari asisten sebelumnya, bahwa yang paling cepat yaitu bagian neighbor joining tree. Kalau bagian maksimum dan minimum itu prosesnya lebih lama. Karena kita memiliki keterbatasan waktu dalam Zoom, maka kita pilih tes neighbor joining tree saja. Mungkin itu saja dari saya. Nah, dan itu juga dari kelompok kami. Jika ada kesalahan selama penyampaian, kami mohon maaf. Mungkin bisa di stop screen dulu, Din. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.